Siwagama bagian kelima. Ketika film Mahadewa ditayangkan di televisi, banyak kawan yang saya kenal menjadi penggemarnya. Banyak pula yang bertanya-tanya dalam hati, seperti itukah kisahnya Siwa? Bahkan kemudian beberapa kawan memasang potret-potret lalu mengira itulah rupa dan wajah dari hakikat. Bahkan beberapa diantaranya meniru-niru pola kostumnya, make up, menggoreskan cendana di dahi, melilitkan ular plastik di leher, membeli kain motif harimau, mengalungkan kalung manik-manik menjadi tren, kemudian gelang-gelang dengan iming-iming tameng suci, mendatangkan vibrasi positif, bahkan mengusir penyakit. Bahkan entah dari mana muasalnya, beberapa orang mendaraskan mantra permulaan sembah, mengira itu wajib dijapakan setiap ada kesempatan. Sungguhlah berbeda jika belajar Makaule Guru ini dalam tradisi Siwagama. Siwanya Hindu Bali itu adalah Siwa Siddhanta. Jelas, kini hanya samar-samar diingat. Saking samarnya bahkan ada yang berani mencampur adukkan penyebutan nama sucinya dengan doa-doa sampradaya, mendaraskan sebaik mantra seolah-olah itu mendaraskan Batara Siwa. Dalam bagian kelima buku virtual ini dan selanjutnya, semoga akan diselipkan perlahan-lahan mengenai Sang Hyang Siddhanta, sebab sungguh tidaklah mudah mendengarkan hal ini. Hai, jika hendak berjapa, memahami diri, menemui diri, hendak menggapai keheningan, maka kenalilah Sang Hyang Siddhanta. Itu akan membawamu kenal pada Sang Hyang Dasa Aksara, juga membuatmu mengalir dalam bening Sang Hyang Tirta. Semoga tiada yang salah memahami. Luwir Sang Hyang Siddhanta pitu beda nira, sira pinaka rupa Sang Hyang Kaka Hamsa, sira sacara nira cara ring swadeha. Apa yang dinamakan Siddhanta secara berurutan mempunyai 7 ciri. Karena kodratnya, ia sekaligus seekor gagak dan seekor angsa. Dan dalam tubuhnya terdapat suatu unsur yang bergerak dan yang tak bergerak. Berhati-hati untuk memahaminya. Dalam tradisi Bali, pengajaran hal ini sungguh sangat hati-hati dilakukan. Maka dibawalah kembali pada bagian sarga Siwagama, yang justru memaparkan bagaimana runutan kejadian penciptaan semesta itu, menegur mereka yang menjadikan gambar dan hayalan kisah sebagai tindakan ekspresi pemujaan keseharian. Tatwa Widi Tatwa, begitu dinamakan Tatwa Mahasunya, itu juga namanya. Tak terbayangkan pada bagian Raja Pranaraga, nama ini sesungguhnya juga nama hakikat, mempertanyakan tentang dari manakah asal-usul Sang Hyang Caturloka Pala, Gandarwa, Kinara, dan Widyadara. Begitulah kegelisahan pikiranmu melompat dan kadang tak terduga. Itu sebabnya orang Bali menggunakan cara gugon tuon. Tapi janganlah mudah di depan, janganlah mudah percaya, apalagi pada film. Sebab bukankah beberapa kawan mengira apa saja asalkan dituliskan dan diucapkan dalam bahasa Sanskerta itu mantra, sehingga berdampak mensucikan? Karena itu, dalam Makaule Guru prinsipnya adalah harus bertanya kembali ke gaman, pegangannya sendiri. Perhatikan kemudian bagian setelah diwahyukan mantra permakluman itu. Bagaimana ketika Sang Hyang Brahma selesai menciptakan alam semesta, dikisahkan dia segera melakukan yoga, memusatkan batin kepada Sang Hyang Adisukma. Dia, Sang Hyang Triwindu, merupakan badan rahasia. Dari proses yoga itu muncul dari batin kehalusan yang suprahalus, sabda tanmatra. Itu yang sering dipanggil Sang Hyang Drua. Lalu dari bayangan benih rupa itu, ini yang disebut rupa tanmatra. Ini dipanggil Sang Hyang Agni Dewa. Lalu dari lubuk batinnya muncul pradananya, Battari Uma sebutannya. Muncul dari yoga itu Dewi Prasuti dan Dewi Asiksiki. Dari batin purusanya lahir Sang Hyang Dharma, diberi tugas sebagai dewanya siang.
Dari posisi Brahma Yoganya, maka lahir pula Sang Yang Prajapati agar memudahkan mereka semua yang sebenarnya tak terbayangkan, dibayangkan sebagai putra dan putri dari ciptaan. Sama seperti bagaimana Sang Yang Adi Sukma menyebut Catur Dewata ataukah saat menyebut Pratanjala dan Uma sebagai putra-putrinya. Tetapi harus ini cara menjembatani keterbatasan manusia itu sendiri. Dari awal telah dikatakan, Sang Yang Adi Sukma itu tak berwujud, tak berkelamin, serba tak juga serba dapat. Tanpa tangan pun dapat menjangkau, tanpa telinga dapat mendengar. Betapa tidak mudah jika proses belajar ini dengan saklek seperti yang sesungguhnya hakikat itu. Perhatikan bagaimana dan di mana, lalu apa sebenarnya mereka yang dipuja itu. Lalu jika dilanjutkan bahwa dalam yoga Sang Yang Brahma itu memusatkan batinnya ke Sang Yang Adi Sukma dalam antara Purusa dan Pradana, muncul bayangan yang digerakkan oleh prana bayu, tenaga nafas kehidupan, terjadi dalam pertemuan air api. Kejadiannya demikian dahsyat, menggetarkan, maka lahirlah Sang Yang Metrujala. Karena itu, dalam keseharian orang membayangkan kelahiran dan kematian tak ubahnya membayangkan kala Maitreya. Begitu menggetarkan dan menciutkan hati, sebab keduanya digerakkan oleh tenaga kehidupan yang kekuatannya tak tertandingi. Tak ada yang bisa mencegah kelahiran, begitu pula kematian. Tak cuma itu saja yang tercipta dalam yoga Batara Brahma kepada Yang Widi, lahir kemudian bagi dunia fana yang dikenal dengan nama Dewi Tripurusa, Dewi Saraswati, Dewi Sri, dan Dewi Sedana. Dari penciuman ganda tanmatra dalam yoga agung itu muncul Batara Bumi. Dari batinnya lahir Sang Yang Sanat Kumara. Perhatikan baik-baik bagaimana cara Siwagama sebagai dasar memahami Widi dan Sunya. Kemudian ketika Wisnu Yoga menghadap batinnya kepada Yang Widi, lahirlah Sang Buddha, Sang Bala, Sang Yang Swayambhu Manu, dan seterusnya. Jumlahnya 14, semuanya lelaki. Lalu dari Iswara Yoga lahirlah Sang Kasyapa, Sang Balikilya, Sang Merdu, Sang Tumburu, Sang Kapila. Sebab semua memusatkan yoganya kepada Yang Widi, maka dari Parama Nirbawa, nirwana tertinggi, lahir barisan ini Sang Pitra, Sang Marici, Sang Bergu, Sang Anggira, Sang Pulasti, Sang Pulaha, Sang Kertu, Sang Daksa, Sang Atri, Sang Garga, Sang Wisista, Sang Nilalohita. Semua itu adalah Maha Resi Surgawi. Dalam Makaula Guru ini, bila berpegang kepada Siwagama, perhatikan Daksa Pararana Mahayatyam. Jadi ciptaan Brahma Yoga itu bernama Sang Prasuti dan Sang Asiksiki dikawinkan dengan Sang Daksa yang tercipta dari Iswara Yoga. Tidaklah sama seperti membayangkan perkawinan antar manusia dengan tubuhnya ini. Mereka itu sesungguhnya berbadan mulia, berbadan kosmik, energi maha agung. Inilah yang biasanya lama sekali menjadi bagian perenungan, perdebatan agar jangan jatuh dalam langgam mudah didapat, tertipu dengan tawaran mantra para pedagang. Begitu kata orang Bali. Inilah juga menjadi tanda pembeda Hindu Bali yang bermuara pada Siwa Siddhanta, tegas berbeda dengan masyhab Shivite lainnya. Tak akan ditemukan nama-nama dalam tradisi pemujaan di Bali, di pura ataukah merajan, sanggah, dadianya orang Bali, gambar ataukah lukisan yang merupakan wajah-wajah itu, bahkan wajah kisah Sang Daksa, walau menjadi pembayangan yang paling dekat dalam batas memahami elemen-elemen kesemestaan dari berbagai unsur yang bermuara kepada sabda tanmatra, rupa tanmatra, dan ganda tanmatra. Itu sebabnya Siwagama ini begitu berat dipelajari kecuali dengan cara Makaula Guru itu.
Jika dipelajari dengan harfiah, jatuhnya akan kepada hayalan-hayalan, mengira itu dongeng. Padahal bagaimana Hindu Bali memberi kesantunan pikiran untuk memahami awal mula penciptaan itu, memberi dasar-dasar keyakinan bagaimana lapisan-lapisan supra-misteri yang harus perlahan dipahami. Tidak mudah di depan, itu kata orang Bali, bila menasehati, bila ada anak-anaknya tiba-tiba merasa tahu akan betara-betaranya. Sebab kemampuan filologi dan idiomatika sangat diperlukan untuk perlahan-lahan memahami bagaimana perilaku spiritual itu dalam Hindu Bali, bagaimana tubuh religius yang hadir dalam upacara-upacara, dan bagaimana bait suci Weda itu yang dipilih bagi kehidupan keseharian agar seperti yang telah disampaikan. Jika tak tahu yang disembah, pastilah ucapan doamu juga tak sampai. Jika tak tahu menyembah, pastilah tak ada yang disembah. Sembah ini sebenarnya kunci pembeda Hindu Bali dengan Hindu lainnya di dunia ini. Maka mari terus melangkah, sekalipun letih mendengarkan. Semoga kesabaran dan kebahagiaan dianugerahkan kepada kita semua, dan mari kita kembali mulat sarire untuk Megame Bali.